Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik-baik saja kan? Ya, alhamdulillah. Ya, kita semua diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dari rumah, yaitu lewat video pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Sulistyo, ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Langsung saja. Untuk materi pada hari ini yaitu adalah tentang barisan dan deret aritmatika, ya. Barisan dan deret aritmatika. Ya. Dalam minggu kemarin, kita kan sudah mempelajari tentang pola bilangan, ya kan? Barisan dan deret, ya. Maka selanjutnya sekarang kita bahas materi yaitu adalah barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika itu apa toh, Pak? Ya, coba kita ambil contoh saja dalam gambar ini, ya. Nah, gambar ini adalah gambar apa anak-anakku sekalian? Gambar ini yang ada gambar ini, ya ini adalah gambar amphitheater. Ya, di dalam buku kamu mungkin ada ya gambar amphitheater ya. Apa itu amphitheater? Yaitu adalah tempat pertunjukan ya. Ini adalah sebagai tempat pertunjukan panggungnya, tapi kita tidak membahas panggungnya ini ya. Yang kita bahas adalah yang ini, tempat duduknya di sini. Nah, ini ya, tempat duduknya ini. Kita ambil contoh satu bagian ini. Kan bermacam-macam beberapa bagian kan? Oke. Nah, misalkan contoh saja barisan pertama di sini tempat duduk barisan pertama di sini muatnya 10 orang, ya kan? Kemudian barisan yang kedua di sini memuat 15 orang, ya kan? Kemudian barisan yang ketiga di sini memuat 20 orang. Barisan keempat memuat 25 orang dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencari barisan yang paling atas di sini misalkan ini barisan yang ke-20 misalkan. Ini dimuat berapa orang, ya kan? Nah, di sini nanti kita bahas, kita cari berapa nilainya di sini nanti, ya kan? Kemudian kalau dijumlahkan misalkan dari barisan pertama ini sampai barisan yang ke-20 ini kalau dijumlahkan memuat berapa orang di sini. Ya, ya itu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ini dalam satu bagian sehingga sehingga kita dapat menghitung semuanya ini tempat duduk ini muatannya berapa orang. Nah, begitu itu contohnya. Contoh penggunaan barisan dan deret aritmatika. Ya, oke. Sekarang kita bahas cara mencari barisan dan deret aritmatika. Oke, ya. Ya, barisan aritmatika. Nah, seperti pertemuan yang kemarin, yaitu ini ada pasti mempunyai 3, 7, 11, 15, 19 ya. Nah, kalian mesti sudah paham, sudah hafal betul di sini ini. Ya, suku keenamnya pasti berapa sudah tahu, sudah paham ya, tapi ya, kita tidak salahnya kita bahas ya kan. Oke, ciri dari 3, 7, 11, 15, 19 ini adalah selalu berselisih tetap, yaitu adalah 4, yaitu berselisih tetap atau bedanya selalu sama ya. Ini bedanya selalu tetap yaitu adalah 4, yaitu 3 ke 7 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 4, 15 ke 19 4. Ya, bedanya selalu tetap atau selisihnya selalu tetap yaitu adalah 4 ya. Kemudian contoh yang kedua, 30, 25, 20, 15, 10 ya. Ini juga mempunyai ciri yang sama, yaitu adalah bedanya di sini, yaitu selisihnya atau bedanya, yaitu adalah negatif 5. Ya, 30 ke 25 adalah selisihnya negatif 5, ya kan? Dikurangi 5 maksudnya. 25 ke 20 dikurangi 5 atau negatif 5. 20 ke 15 yaitu negatif 5 atau dikurangi 5. 15 ke 10 dikurangi 5. Sehingga selisihnya tetap atau bedanya selalu tetap, yaitu adalah
negatif 5. Ya, gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan barisan aritmetika itu apa? Yaitu adalah suatu barisan U1, U2, U3. Nah, ciri kemarin kan kalau barisan kan U1, U2, U3 dan seterusnya. Ya. Dikatakan barisan aritmetika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Ya, ini 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15, 15 ke 19. Ini adalah selalu berselisih 4 tetap. Ini 4, ini 4, 4, 4 ya. Selalu sama, ya kan? Demikian juga yang kedua, 30 ke 25 negatif 5. 25 ke 20 negatif 5. 20 ke 15 negatif 5. 15 ke 10 negatif 5. Jadi selisihnya di sini selalu tetap, yaitu berapa? Negatif 5. Maka ini semua dari contoh soal ini adalah termasuk barisan aritmetika, ya kan? Karena apa? Karena selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Yang pertama 4, yang kedua negatif 5. Nah, sedangkan nilai selisih yang tetap itu disebut beda atau selisihnya, yaitu atau beda dilambangkan dengan B. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan. 3, 7, 11, 15, 19. Nah, kalau kita mencari suku ke-6 gampang, ya kan? Keberapa, ya. Tapi kalau suku ke-10 berapa? Ya, butuh dihitung kan begitu kan? Kalau kalau dicari suku yang sedikit bisa kita cari ya dengan cara manual. Tapi kalau disuruh mencari suku yang banyak, misalnya suku ke-100 kan tidak mungkin kamu menghitungnya satu persatu. Ya, bisa-bisa buku kamu habis nantinya. Nah, kita menggunakan rumus. Nah, untuk menentukan rumus itu bagaimana? Nah, kita bahas sekarang. 3, 7, 11, 15, 19. Kita ambil contoh 5 suku ini. Ya, atau U5 di sini nanti bisa menjadi U10-nya, ya kan? Atau U20. Paham ya, Nana ya? Oke. Coba cirinya dari 3 ini. 3, 7, 11, 15, 19. Selalu berselisih 4. 3 disebut dengan U1. 7 disebut dengan U2. 11 disebut dengan U3. Ya, 15 disebut dengan U4. 19 dengan U5 ya. Ya. Kita ambil U1. U1 di sini ya adalah nilainya adalah 3. 3 dari mana? Ya. Yaitu adalah 3 ditambah 4 dikalikan 0, ya kan? Nah, 3 itu apa? 3 itu adalah suku pertama ini. Ada U1-nya. Sedangkan 4 di sini adalah bedanya. 0, nah inilah intinya dari sini ini. 0 di sini adalah dari 1 dikurangi 1. Ya, 1 dikurangi 1 kan 0, ya kan? 1 ini adalah suku yang pertama ini, atau UN, N yang pertama ini, atau U1-nya. Ya, U1 dikurangi 1 sehingga 0, sehingga 4 kali 0, 0. 3 tambah 4 kali 0 adalah 3. Ini, ya, ini. Kemudian yang kedua, U2-nya sama dengan 7. Ya, 7 dari mana? Yaitu adalah 3 ditambah 4. 4 itu adalah bedanya. 4 beda, A di sini adalah U1. Ya, 3 itu adalah U1, 4 itu beda. 1 ini dari yaitu adalah suku yang kedua ini ya, atau U2 ya, U2, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 di situ adalah 1 sehingga 4 kali 1. Ya, 4 kali 1 4 ya kan? 3 tambah 4 nilainya 7. Ya, paham ya anak-anakku ya? Nah, sekarang U3. U3 nilainya 11. Dari mana ini 11? Yaitu adalah 3. 3 di sini adalah U1. 4, yaitu 4 adalah bedanya. 2 ini adalah dari U3 ini. U3, 3 dikurangi
1, ya kan? Selalu pengurangnya selalu 1. Sehingga 3 kurangi 1, 2. Sehingga 3 ditambah 4 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya, 8 tambah 3, 11. Ya. Itu ya. Nah, U4 adalah nilainya 15 ini. Dari mana? Yaitu adalah 3. 3 ini adalah suku yang pertama, ditambah 4 kali 3. Nah, 3 di sini asalnya dari suku yang keempat ini, ya. Suku 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, berarti 4 kali 3. 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15. Ya. U kelima berarti 19. Dari mana? Ya, berarti 3 ditambah 4 kali 4. Kan begitu ya. Ya. Oke, sekarang adalah U yang ke N. Nah, untuk mencari UN-nya bagaimana? Yaitu adalah 3. Ini dari suku yang pertama. Ya. 4 bedanya. N di sini adalah suku keberapa, ya kan? N keberapa dikurangi 1. Ya. 3 itu adalah sebagai U1-nya atau biasa disebut dengan A. A di situ adalah U1 atau suku yang pertama. Sedangkan B itu adalah bedanya. Ya. B ini adalah bedanya, ini 4. Kalau tadi 3, U1A-nya di sini adalah dari yang di sini, dari 3 di sini. Kalau contoh yang pertama di sini A-nya berarti 3, contoh yang kedua A-nya adalah 30. Sedangkan B-nya, B dari contoh yang pertama itu adalah 4, ya. Sedangkan B yang kedua di sini adalah negatif 5. Paham ya? Sehingga bisa dicari dengan rumus UN-nya, yaitu adalah UN adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. A di sini adalah suku yang pertama atau U1. Nah, N di sini ini adalah apa? Nah, N di sini adalah N-nya di sini suku keberapa gitu ya. N berapa gitu ya. Dikurangi 1 dan B di sini adalah bedanya. Bedanya ini kalau yang tadi seperti tadi yaitu kalau contoh yang pertama di sini 4, contoh yang kedua adalah negatif 5, itu bedanya. Ini adalah rumus dari barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, kita contoh misalkan yang pertama ini. Nah, misalkan U10 berapa Pak? Ya, kita ambil contoh saja U10 ya. U10 ya. Sama dengan Nah, U10A-nya berapa? Berarti kan kalau yang pertama di sini kan A-nya adalah 3. Ya, ditambah N-nya berapa? N-nya berarti 10. Ya, karena 10 ini ya, 10 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 4. Nah, sama dengan berarti 3 ditambah ya 9 dikalikan 4 ya. Berapa anak-anak? Iya, berarti 3 ditambah 36 ya kan? Berapa anak-anak? Yaitu adalah 39. Ya. Gampang kan? Berarti suku ke-10 di sini nilainya adalah 39. Bagaimana Pak kalau ini contoh yang kedua ini suku ke-10 dari contoh yang kedua ini? Ya, misalkan ya berarti U10 ya. Dari contoh yang kedua U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya di situ adalah 30. Ya kan? Nah, ditambah berapa? Ditambah N-nya. N-nya berarti berapa? 10. Itu kan? Ya, dikurangi 1 ya. Dikalikan berapa?
Bedanya berapa? Bukan 4, tapi contoh yang kedua ini berapa? Ya, contoh yang kedua ini berapa bedanya? Yaitu adalah negatif 5. Ya, berapa? Ya, 30 ditambah 9 dikalikan negatif 5. Ya, sama dengan berapa? 30 ditambah berapa? Negatif. Ya, 45. Ya, berapa anak-anak? Ya, 30 tambah negatif 45 berapa? Yaitu adalah negatif 15. Ya, berarti nanti di sini adalah U10-nya, yaitu adalah suku ke-10, yaitu adalah negatif 15. Begitu ya. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Iya, paham ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Ya, deret aritmatika di sini contohnya kalau kemarin kalau 3, 7, 11, 15, 19 itu dikatakan barisan aritmetika. U1, U2, U3 itu adalah dan seterusnya adalah barisan aritmetika. Sedangkan deret aritmetika itu adalah barisan aritmetika dijumlahkan, ya, barisan aritmetika dijumlahkan. Nah, contohnya ini, ya, nih. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19, ya. Ya. Nah, kalau barisan aritmetika di situ menggunakan UN, kalau nanti di deret aritmetika menggunakan SN, ya kan? Nah, ini kita ambil contoh 5 suku pertama ini. Kalau dijumlahkan berapa ini? 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. Ini saya yakin kalian dijumlahkan gampang ya kan. Dihitung secara manual bisa ya kan. Tapi kalau Pak Sulis menginginkan S10 atau S20 atau bahkan S100 misalkan, kan sulit ya kan. Nah, maka kita cari dulu rumusnya ya. Kalau deret aritmetika rumusnya yaitu menggunakan SN ya. Kalau barisan aritmetika menggunakan UN ya. Maksudnya apa? Saya perjelas lagi, kalau UN diperuntukkan baris aritmetika. Atau barisan aritmetika cirinya yaitu suku ke berapa. Nah, itu ya. Kalau deret aritmetika menggunakan rumus SN yaitu jumlah suku ke berapa? Kalau dijumlahkan berapa? Itu namanya deret aritmetika. Oke, kita ambil contoh yang 5 ini dulu. 3, 7, tambah 11, tambah 15, tambah 19. Ya, supaya menghitungnya kita yang kedua yaitu dengan cara dibalik. Ya, dibalik. Urutannya dibalik. Jadi yang pertama di sini 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. Sekarang yang kedua sama-sama S5-nya dari belakang, yaitu dibalik 19 tambah 15 tambah 11 tambah 7 tambah 3. Urutannya dibalik. Kalau dijumlahkan, ya, nah, ya, kalau dijumlahkan ini S5, nah, S5 tambah S5, 2 S5, ya kan? 2 S5 ditambah 3 tambah 19 22, 7 tambah 15 22, 11 tambah 11 22, 15 tambah 7 22, 19 tambah 3 22. Sama, ini sama 22-nya. Yaitu ada berapa suku? Ya, ada 5 suku. Kan sama saja kalau 22 tambah 22 sebanyak 5,
berarti bisa dipersingkat menjadi 5 kali 22. 5 di sini terdiri dari 5 suku yang sama. Kalau dijumlahkan sama saja dengan 5 dikalikan 22. Ya, paham ya anak-anakku sekalian ya? Ya, berarti ini 2S5 ya. 2S5. Ya. Nah, 2S5 sama dengan 5 kali 22. Kalau tinggal S5-nya saja bagaimana? Yaitu tinggal S-nya 5, S5-nya saja, yaitu berarti 5 dibagi 2 dikalikan 22. Kan begitu, ya kan? Nah, kalau tadi ini, maka 2-nya ini hilang, akan berubah menjadi pembagi. Kalau 2S5 itu artinya 2 kali S5. Ya, kalau 2-nya hilang akan berubah menjadi sebagai pembagi. Ya kan? Oke. Berarti sama saja 5 kali 22 dibagi 2 sama saja. Atau 5 dibagi 2 juga boleh. Ya kan? Atau 5 kali 22 dibagi 2 juga boleh. Sehingga ini hasilnya berapa? Ini jadi coret. Ya. Berapa? 11. Ya kan? Sehingga 5 kali 11 adalah 55. Ya. Nah, coba buktikan 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. Pasti 55. Gitu ya. Tapi bagaimana cara menentukan membuat rumusnya? Cara mencari rumusnya? Ya. Ini dari S5, dari contoh yang dari 5 suku ini. Berarti 5 per 2 dikalikan 3 ditambah 19. 3 di sini dari 22 ini kita rubah menjadi 3 ditambah 19. 3 itu apa, Pak? 3 di situ adalah suku pertama atau A-nya. Nah, ini suku pertamanya. Sedangkan 19 ini suku pertama ya. Sedangkan 19 di sini adalah sebagai apa? Yaitu adalah nilai UN-nya. Nilai U5-nya. Nilai U5 kan 19, berarti nilai U5-nya. Ya, sebagai U5-nya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Nah, 3 sebagai U1 atau A. Nah, A itu adalah suku yang pertama. Sedangkan 19 di sini adalah sebagai UN-nya. Nah, kebetulan di sini kan S5, berarti U5. Kan gitu kan? U5 di sini adalah nilainya 19 ini. Ya. Sehingga rumus Sn-nya adalah N per 2, berarti N-nya di sini, ini N, berarti di sini N dibagi 2, dikalikan A. A di sini adalah suku yang pertama. Ya, suku yang pertama. Ditambah UN. Nilai UN-nya berapa? Nah, ini. Ya. Nah, untuk ini rumusnya. Ya, rumus untuk jumlah dijumlahkan dari rumus deret aritmetika, yaitu adalah N per 2 kali A ditambah UN. Nah, UN di sini kan rumus dari barisan aritmetika. Ya kan? UN di sini kan rumus dari barisan aritmetika, yaitu adalah UN adalah A ditambah N-1 kali B. Ya. Nah, dari barisan aritmetika kan bisa diketahui UN di situ sama dengan A ditambah N dikurangi 1B tadi, ya kan? Nah, kita masukkan ke sini. Nah, rumus Sn-nya di sini N per 2 kali A ditambah UN. Nah, UN ini ya, kita ganti ini. Nah, kita ganti ini sehingga akan menjadi seperti ini. Sn sama dengan N per 2 tambah A ini tetap, ya kan? Nah, UN di sini kan ini, UN ini. Nah, dari rumus barisan aritmetika tadi. Nah, ini kan. Ya, paham ya? Nah, sehingga kalau disederhanakan akan seperti ini. Sn sama dengan N per 2 kali 2A. Ya, A tambah A ini hasilnya adalah 2A. Nah, N dikurangi 1 kali B.
Nah, ini. Ya, paham ya? Ini adalah rumus Sn-nya, yaitu N per 2, berarti suku keberapa dibagi 2 dikalikan 2A, 2 kali suku pertama, ditambah N-nya, N keberapa dikurangi 1 kali bedanya. Nah, bedanya berapa, gitu ya. Oke, nah ini adalah rumus deret aritmetika. Jadi Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, contohnya coba sekarang. Contoh, misalkan S10 berapa Pak ini? Dari ini. Nah, nanti kamu bisa mencari contoh yang lain ke berapa, ya kan gitu kan. Nah, S10 berarti berapa? Berarti N 10 ya. 10 dibagi 2 ya. Dikalikan 2 2A kan. Nah, 2A-nya berapa? Di situ adalah 3 ya. Ditambah N-nya berapa? N-nya berarti adalah 10 ya, dikurangi 1 ya, dikalikan B. Bedanya berapa? Yaitu adalah 4 ya. Oke. 3 ke 7 kan tadi kan bedanya 4. Nah, tutup kurung di sini ya. Sehingga sama dengan berapa di situ? 10 kali 2 berapa? 10 dibagi 2 berapa? Yaitu adalah 5. Ya, dikalikan berapa? 6 ditambah berapa? 9 dikalikan 4. Ya, sama dengan berapa di situ? 5 dikalikan 6 ditambah berapa? 36. Gitu kan? Ya, sehingga sama dengan berapa? 5 dikalikan 42 ya. 42 diberi 6 tambah 36. Sehingga sama dengan berapa di sini? 5 kali 42 yaitu adalah 5 kali 2 adalah 10, nyimpen 1 yaitu 5 kali 4 20, 20 tadi simpanan 1 menjadi 20 tambah 1 menjadi 21 ya. Ketemu kan? Oke. Berarti ini jumlah suku ke-10 jumlah 10 suku pertama 3 tambah 7 tambah 11 sampai 10 suku adalah 210. Ini ya kan? Paham ya anak-anakku ya? Iya. Oke. Demikian sebagai latihannya, yaitu untuk kamu kerjakan ya. Contohnya di sini supaya kamu lancar mengerjakannya, supaya paham mengerjakan latihan ini ya. Latihan yang pertama, carilah suku ke-26 dari barisan aritmetika 4, 7, 10 ya. Suku ke-26-nya berapa ya. Kemudian yang kedua, suku keberapakah 239 dari barisan aritmetika 5, 14, 23 ya dan seterusnya. Nah, maksudnya begini. 239 itu suku keberapa? Nah, kalau 23 ini kan berarti kan suku ketiga. Ya. 23 ini suku ketiga, 14 suku kedua lah. 239 itu adalah suku keberapa maksudnya? Ya, paham ya? Oke. Yang ketiga adalah ya sebagai latihannya, coba kamu tentukan jumlah 11 suku pertama dari deret aritmetika 3, 8, 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah seterusnya. Ya, 11 suku jumlah 11 suku pertamanya berapa? Ya, dikerjakan ya supaya kalian lebih paham ya kan mengerjakan latihan ini. Ya.
Ya, selamat dikerjakan. Nah, dan terima kasih ya. Itu yang bisa diberikan Pak Sulis materi hari ini. Untuk materi yang akan datang yaitu adalah barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri untuk pertemuan yang akan datang ya. Demikian materi pelajaran matematika pada hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.